Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Alif Hamadi dengan akhiran NIM 049. Jadi pada video kali ini saya akan membahas, menjelaskan sekaligus menyelesaikan soal UAS yang diberikan pada mata kuliah Sistem Operasi kelas 4A. Oke, jadi di sini ada 6 soal dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, mungkin kita baca dulu nomor satunya, yaitu kita disuruh archive directory etc menggunakan kompresi bzip 2. Nah, lalu kita simpan file archive-nya itu di tmp backup nimanda tar bz2. Lalu kita verifikasi apakah archive valid dengan dekompresi atau mungkin diekstrak ke dalam directory nimanda. Oke, langsung aja. Hmm, oke, mungkin langsung ya, ke terminalnya karena dia mengakses file tmp ya. Jadi kita pakai user root. Ya. Nah, setelah itu kita langsung aja di tar uh, untuk BZ2 tuh XJF, lalu oh salah, CJF, lalu ke directory tmp backup nimanda terus uh, karena BZ2 ya jadi BZ2 lalu etc. Oke, ini ignore dulu. Oke, karena sudah, kita bisa lihat listnya ya, apakah berhasil atau tidak. RMintJF not found. Sebentar. Oh, salah. Kita belum hapus nih ETC-nya. Oke, sudah berhasil ini. Semua list direktori apa isi direktori ETC. Oke, habis itu kita simpan di instruksinya tadi di Manda ya. Jadi kita buat dulu direktorinya make dir Nimanda. Setelah itu kita masuk ke Nimanda. Nah, setelah itu kita baru diekstrak. Bisa langsung XJF tadi tempe backup Nimanda titik tar titik bz2. Oke, sudah berhasil, harusnya sudah berhasil. Habis itu coba kita lihat listnya di direktori Nimanda. ls min l slash Nimanda. Oke, sudah berhasil ya. Jadi di dalam direktori Nimanda itu sudah ada direktori etc. Jadi direktori tadi yang sudah di archive berhasil diekstrak. Oke, coba kita lihat. Nah, bisa juga kita lihat listnya spesifik ke Nimanda dan etc. Oke. Ya, jadi itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. eh Nomor 2 kita disuruh menyelesaikan tugas yaitu mengirim catatan dengan isi pesan NIM dan nama Anda ke Farlog message setiap 5 menit dari jam 1 pagi sampai jam 11 malam, lalu hanya di hari kerja, berarti di hari Senin sampai Jumat. Lalu NIM dan nama ya diubah sesuai NIM saya dan nama saya. Nah, nanti keberhasilannya cek dengan tail Farlog message pakai user root. Oke, mungkin exit karena
kita pakai user student aja untuk menjalankan tugasnya. Terus kita bisa ke runtime min tadi diminta itu setiap 5 menit. Untuk setiap 5 menit itu dia hmm, bintang per 5, bintang per 5. Lalu untuk jamnya berarti 1 sampai 2 3. Terus kita tidak perlu bulannya dan tanggal pada bulan, dan 1 sampai 5 untuk di hari kerja. Itu sama aja kayak Senin sampai Jumat. Lalu habis itu kita logger. Ini logger itu buat ngirim pesan ke Farlog message. Nah, lalu ini si pesan kita yaitu sesuai dengan instruksinya, NIM dan nama saya ya 11230910000049. Lalu nama saya. Ini sudah bisa di save dan quit. Oke, karena setiap 5 menit otomatis nanti pesan itu akan dijalankan di 11.55 kalau sesuai apa jam di sistem operasi Linuxnya. So, ya sekitar 11.55 atau 11.56. Oke, coba kita lihat listnya. Oke, sudah ada. Setiap 5 menit di jam 1 sampai jam 11 malam. Dia ya akan mengirimkan pesan tersebut dari hari Senin sampai Jumat ke Farlog Message dengan isi pesan NIM saya dan nama saya. Oke, kita tunggu sampai 11.55. Oke, di jam sistem operasi kita sudah 11.55 ya. Berarti kita coba cek pakai user root. Jadi sudo min i. Nah, untuk ngeceknya itu tail var log message. Ini untuk ngecek apakah job yang kita jalankan berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya. Benar nih. Di jam 11.55 mungkin biar lebih jelas. Ini di baris 4 terakhir ya. Hmm. Oh, oke. Oh, sudah nambah lagi deh. Ya, nih. Sudah jalan ya. Jadi, eh, job yang saya berikan ke sistem operasinya di setiap 5 menit dia akan mengeluarkan pesan yaitu berisikan NIM saya dan nama saya di dalam for log message. Jadi ini di 11.55 dia mengirimkan pesan mungkin nanti di jam 12 itu juga sama harusnya. Dia bakal ngirim pesan lagi NIM dan nama saya di for log message. Oke, itu mungkin untuk nomor duanya. Lanjut ke nomor tiganya. Nomor tiganya itu kita disuruh buat partisi dengan ukuran 256 MB. Ya, dengan file sistem XFS. Lalu kita mount otomatis di bawah direktori custom web content dan ya, dan dia akan otomatis bootstart. Oke, ukuran sekitar 230 MB dan 270 MB itu diterima. Lalu juga kita ada tambahan membuat file custom web content index HTML yang berisikan red hat itu mudah atau tidak. Oke, lanjut aja. Kita kerjakan nomor 3. CSS student server B. Oke, sudah di server B. Oh, mungkin di server A aja. Tes A, yang student, server A. Nah, di server A itu kita karena ingin partisi ya.
Jadi kita pakai root sudo min i lalu kita cek partisinya. Apa saja partisi yang tersedia. Nah, partisi yang tersedia itu ada FDA, FDB, FDC, FDD. Nah, di FDA itu sudah terbuat partisi yang menjadi 4. Jadi kita mungkin menggunakan FDB, VDB, VDC, dan VDD. Oke, mungkin kita buat aja langsung yang VDB. Jadi parted, eh, dia di dalam dev VDB. Lalu kita buat labelnya itu GPT saja. Sebenarnya ada MS-DOS juga, tapi saya di sini membuat GPT. Oke, parted, dev VDB, make part, mungkin nama saya aja partisinya Irfan, tipenya XFS. Kita mungkin mulai dari 2048 second. Nah, sektor itu sama kayak 1 MB. Nah, di sini karena dia mintanya 256 ya. Mungkin kita lebihin satu di 257. 257 MB. Oke, sudah. Wait. Oke, sudah. Harusnya pas kita print dia sudah muncul partisinya. Nah, ya ukurannya 256 MB. Namanya Irfan. Oke, setelah itu kita udev adm settle. Habis itu kita make fast. Kita buat file sistemnya. Terus PDB satu ya. Oke, sudah. Setelah itu kita buat direktori yang ingin dimon, yaitu tadi custom web content. Oke, direktorinya sudah dibuat. Setelah itu kita ingin mengecek UID-nya agar bisa dimon. Dev VDB 1. Oke, ini UID-nya bisa kita salin agar kita mon otomatis pada saat sistem reboot. Nah, untuk settingnya kita pakai ITC VStab. Kita edit. Oke, sudah di dalam file etc VStab. Lalu kita salin UID tadi. Hmm, kita mon tadi itu custom web content. uh, XFS defaults, double default saja prioritasnya. Lalu 0. Oke. Save dan quit. Oke. Setelah diedit etc VStabnya kita bisa lakukan sistem ctl daemon. Kita reload. Setelah itu bisa daemon juga, daemon custom web content, mon slash custom web content. Setelah itu kita bisa lihat hasil monnya ya, pakai grep mon slash ada grep terus custom web content. Oke, sudah ada ya di sini. Partisi df vdb1 itu sudah dimon di direktori custom web content. Oke, jika sudah seperti ini mungkin bisa di reboot sistemnya, itu ya bisa di reboot sistem ctl
reboot. Oke, ini uh, jadi sistemnya memulai ulang ya, otomatis. Oke, habis itu kita coba masuk lagi ke server A sebagai student. Oke, karena masih ngeribut, jadi kita tunggu aja ya. Ya, lumayan lama sih. Custom web content. Custom web content. Oke, jika sudah, mungkin kita coba cek dari student. Apakah masih itu, masih termon walaupun sudah di-reboot? Oke, masih ya. Jadi em, berhasil mount kita itu walaupun sudah di-reboot, dia otomatis dan partisinya itu ya DB1 sudah dan masih termon di custom web content. Ke tipe filenya XFS. Oke, selanjutnya itu kita juga disuruh buat file index HTML yang berisikan result itu mudah atau tidak. Oke, berarti kita bisa langsung masuk ke rootnya. Oke, setelah masuk ke root, mungkin kita bisa echo aja, eh, tulis pesan red hat, red hat itu ya. Red hat itu mudah atau tidak. Oke, ini jangan lupa foldernya custom web content index HTML. Index HTML. Oke, sudah itu tambahannya. Mungkin kita bisa langsung cat aja isi filenya. Custom web content index HTML. Oke, sudah terlihat ya pesannya. Reset itu mudah atau tidak. Oke, mungkin itu saja untuk nomor tiganya. Mungkin kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 sendiri kita disuruh membuat swap partisi dengan ukuran 300 MIB. Yang sama sama seperti tadi, dia akan otomatis saat boot start. Oke, berarti dimon lagi ya. Dan seharusnya itu tidak eh, mempengaruhi partisi swap yang original atau yang asli. Oke. Oke, untuk yang nomor 4 itu sama seperti tadi, kita masih lanjut di user root mesin server A. Oke, mungkin kita partisi lagi. Oke, kita buat partisi. Mungkin nama partisinya Irfan 2. Nah, ini beda karena dia minta di swap. Jadi, file sistemnya itu bukan XFS ya, melainkan Linux swap. Kita mulai dari tadi dia berakhir di 257. Mana tuh? Nah, di 257. Berarti mungkin kita di 258. 258 MIB dan berakhir mana tadi? Oh, dia butuh 300, berarti kita berakhir di 558. MIB. Oke, sudah selesai. Harusnya berhasil. Kita coba print. Oke, keluar dan di sini karena satuannya MB ya, jadi 315 MB. Setelah kita selesai partisi, ya sama kita udef ADM dulu, settle.
Habis itu kita buat swapnya ya. IDB 2. Dua ya, karena partisi kedua. Next swap file. Setting up source. Oke, size-nya 300 MB ya. Oke, sudah berhasil. Ya, sesuai ya. Kalau satuan MB-nya berhasil tuh 300 MB. Setelah di swap, kita mungkin ngecek dulu dia itu ada atau enggak dengan cara swap on ya min show. Belum ada ya, makanya kita nyalakan dulu swap partisinya di db 2. Nah, seharusnya pada saat di show, nah muncul deh ya namanya partisi yang df vdb 2 dengan ukuran ya 300 MB. Oke, mungkin kita swap off dulu ya buat verifikasi. Kalau dicek lagi di show itu harusnya tidak ada. Oke, berhasil. Oke, lanjut kita cari UID-nya dengan lsblk. lsblk min min ff fs. Partisinya df vdb 2. Oke, ini kita copy aja biar dia otomatis lagi pada saat boot start ya. Copy aja. Lalu kita masuk ke vim etc desktop. Oke, sudah berhasil masuk. Hmm, setelah masuk mungkin kita bisa masukin UUID-nya. UUID kemudian kita paste. Lalu karena dia swap, jadi swap aja. Iya, swap defaults 00. Oke, kita save dan quit. Oke, setelah di vim itu harusnya di sama kayak tadi, di reload system ctl daemon reload. Oke, setelah di reload kita coba show lagi ya. Swap on mau kita aktifin dulu min a baru kita show. Oke, sudah berhasil. Partisi dengan nama df-vdb 2 ya dengan ukuran 300 MB. Oke, setelah berhasil langsung kita reboot saja sistemnya ya. Kita reboot. Oke, dan kita tunggu pada saat login melalui SSH di user student mesin server A. Oke, kita tunggu saja. Kita tunggu ya agak lama ya. Oke, sudah. Setelah itu mungkin kita bisa swap on. Swap on min show. Apakah ada pada saat di booster? Sebentar.
Masalah masih di workstation di trailer. Oke, sudah berhasil. Baru kita swap on main show. Oke, sudah muncul ya. Partisinya walaupun sudah di reboot, dia otomatis boot start. Ya, partisi kita tadi yang telah dibuat itu dengan partisi di DF VDB2 dengan ukuran 300 MB. Mungkin itu saja untuk nomor 4 ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Dia, kita disuruh mengikuti instruksi yang ada di file ini, file drive halaman 32 sampai 36. Berarti dari sini, App Store. Oke. Oke, mungkin langsung kita coba saja untuk soal nomor 5-nya. Oke, untuk soal nomor 5-nya, kita perlu lab start terlebih dahulu. Jadi lab start LVM review. Habis itu kita login sebagai student server B ya. Oke, oke kita login SSH student server B sudah. Lalu kita masuk ke rootnya. Sudo min I student. Lalu kita partisi lagi. Part df vdb2. Ini langsung aja tulis komennya jadi satu baris ya. Jadi make part primary dari 514 MB sampai 1026 MB. Apa nih? Oh, belum ada. Part dev import memori. Oh, salah. Tidak perlu dua. Oke, oke sudah dipartisi. Lalu kita set dua level on. PDB2 set dua level on. Oke, habis itu DVDM settle. Setelah itu kita buat PV create. PV itu physical volume ya. Jadi kita buat berarti VDB2. Oke, sudah dibuat berhasil. Lalu kita extend VG itu volume group dengan nama server B01 VG. VDB2. Oke, sudah berhasil di extend.
Lalu kita extend logical volume-nya sekarang. Logical volume 768 megabyte ya. Terus div slash div slash volume sub b ya per b underscore 01 underscore vg underscore server b 01 lv. Oke, sudah kita buat, berhasil ukurannya, kita resize. Lalu jangan lupa kita tentukan file sistemnya ya, file sistem XFS pada directory storage data 1. Oke, sudah. Lalu kita buat yang kedua ya, logical volume yang kedua. Create main end server b underscore 02 underscore lv dengan ukuran 128 di volume group server b 01 for volume group vg. Oke, sudah dibuat logical volume yang kedua. Oke, ini sama seperti tadi ya. Kita buat make file systemnya dulu. Slash dev slash b 01 vg server b 02 lv. Oke, sudah. Lalu kita buat directory storage data 2 untuk di month, agar pada saat bootstart dia sistemnya otomatis. Berarti kita harus mengedit lagi di file atau directory vim, yang directory etc vstab dengan menggunakan vim. Oke, berarti kita memerlukan direktorinya dev server b server b ini tetap sama ya, 01 vg. Nah, ini untuk yang logical volume yang baru, dia 02 lv. Dengan storage-nya itu data 2 dengan tipe file XFS. Ya, prioritasnya default aja. Sebentar. Oke, 0, 0. Oke, sudah. Kita save dan quit. Oke, setelah di edit directory etc vstab-nya sama. Seperti tadi kita reload. Reload. Oke, setelah di reload, di mon storage data 2 yang telah kita buat tadi. Storage data 2.
Nah, untuk mengecek ukurannya, kita menggunakan komen df min h storage data satu sama, oke, terlihat size-nya. Nah, untuk yang kedua, data 2, oke, terlihat juga. Lalu kita verifikasi penampilan logical volume-nya. Jadi LV logical volume display, lalu dev server B01 VG, lalu se- server B01 LV. Oke, kita verifikasi apakah oke sudah muncul ya tampilan logical volume-nya. Lalu untuk yang kedua, server B02 LV. Oke, juga muncul juga displaynya. Oke, berarti berhasil ya untuk soal nomor 5 ini. Coba saja kita grade LVM review. Oke, setelah di grade kita coba finish LVM review. Oke, sudah berhasil. Jadi itu untuk nomor 5. Berarti kita lanjut ke soal terakhir yang nomor 6. Yang nomor 6 itu kita disuruh membuat soal. Ya sama seperti tadi. Ini kontainer ya. Di halaman 57 sampai 62. Halaman 57 sampai 62. Ya ini. Webstar container review. Student server B. Oke, kita langsung kerjakan saja. Di Labstar container review. Containers review. Oke, masuk loading ya. Oke, sudah. Setelah itu kita berarti masuk ke user server B, user student ke mesin server B. Tapi karena dia perintahnya untuk membuat user dulu, kita disuruh login nanti pakai user pod svc. Jadi kita buat dulu usernya, baru kita sekalian set passwordnya. Nah, untuk passwordnya sendiri itu red hat. Oke, sudah. Berarti kita bisa exit, terus kita bisa SSH pod svc sekarang ke server B. Oke, sudah berhasil. Lalu kita buat directory home pod svc containers dan ya sudah. Habis itu kita perlu mengedit
File home pod svc config container registries.conf. Berarti kita buat filenya. Kita buat registries.conf. Oke, so kita edit unqualified. Terus registries dengan registry dot lab dot example dot com. Oke, sudah. Setelah itu kita register lagi di dalamnya. Registry. Kita set lokasinya di registry.lab.example.com. .example.com. So, location kita set insecure dan block to block false. Oke, sudah, kita bisa langsung save. Habis itu kita login menggunakan Podman. Podman login lab.example.com. Oke, username-nya kita pakai admin di sini. Username admin, passwordnya redhat 321. Oke, sukses. Oke, setelah sukses kita lanjut ke instruksi berikutnya. Kita disuruh buat directory. Oke, web server HTML. Server HTML slash. Oke, sudah. Lalu kita echo dengan pesan welcome to the web server container. Oke. Kita buat itu di file web server HTML index.html. Web server index.html. Oke, sudah. Kita bisa lihat listnya.
list direktorinya ya. ls min ld web server html. Oke, sudah terbuat ya direktorinya dan list filenya. Berarti dia web server HTML index HTML. Oke, juga sudah berhasil ya. Listnya muncul. Habis itu kita eksekusi Podman-nya tadi. Podman run min min d min min m. Terus web server min p dengan port 80 80 80 80. Habis itu kita min v web server. Oh, apa sudah habis ya? Oh iya, sudah habis. Bentar. Oke, sudah berhasil ya. Mungkin kita lanjut aja tadi. Itu di komen podman run min d min min name web server min p port 80 80 80 80 80. Oke, lanjut ke min v web server. Web web server titik dua slash var. Oke, wz habis itu registry dot lab dot example dot com di rel 9 red hat 9 httpd dash 24. Oke, sudah trying to pull. Sebentar, coba kita exit dulu. Oke, sudah saya coba ulang dan berhasil ya. Copying blobnya. Dia outputnya done. Dan habis itu kita lanjut ke Podman PS untuk memverifikasi telah berjalan. Oke, sudah berjalan kontainernya. Lalu kita tes di curl http slash slash localhost dengan port yang tadi itu 80 80. Oke, jadi pesannya sudah muncul ya.
yang telah tadi kita ketik. Welcome to web server container. Nih ya. Oke, setelah itu instruksi selanjutnya kita buat directory config slash system user. Oke, sudah. Lalu kita cd, kita masuk ke direktorinya, change directory. Oke, sudah masuk ke directory user ya. Lalu kita coba generate podman, generate system main menu main files main name, lalu web server. Oke, sudah muncul ya. Oh, directory spesifiknya itu ada di sini. Lalu kita juga bisa stop web servernya dengan command podman stop web server. Oke, bisa di stop. Lalu kita bisa kita remove juga. Oke, terus itu coba kita lihat listnya. Podman ps min a. Oke, berhasil ya. Kalau di remove udah hilang podmannya. Oke, lanjut kita reload sistem ctl. Ya, ini biasa diamond reload. Lalu kita aktifkan kembali ya. User enable container server. Oke, sudah ya. Sudah berhasil ya ke create. Oke, kita tampilkan lagi di Podman PS-nya. Harusnya sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Lanjut, kita ingin menjalankan command linger. Lalu kita coba show. Apakah muncul lingernya itu? Show user. Pod svc. Linger, yes. Dia muncul. Oke. Lanjut ke instruksi berikutnya. Kita ker lagi. HTTP localhost. Tadi portnya itu 8080. Dan seharusnya dia akan menampilkan pesan lagi. Welcome to web server container. Oke, mungkin itu saja untuk soal nomor 6. Kita bisa langsung grade ya. Kita grade. Tadi itu LVM. Oh, beda. Ini sekarang containers. Containers review. Oke, kita grade containers reviewnya.
Oke, terakhir kita finish. Oke, di grade-nya kita udah sukses semua ya. Sudah full, sudah pass juga, sudah lulus. Finish, oke berhasil. Oke, itu mungkin itu saja untuk eh, penjelasan dan penyelesaian soal UAS sistem operasi dari nomor 1 sampai 6. Tadi kita sudah membahas file yang diekstrak, lalu diarsip juga di direktori yang berbeda. Lalu yang kedua itu kita mengatur penjadwalan dengan cron tab. Lalu yang ketiga itu kita mengatur partisi dasar. Yang keempat juga sama, tetapi dengan file sistemnya swap, Linux swap. Lalu yang kelima ini mengikuti instruksi yang dari Google Drive yang dikirim ya, yaitu manage storage storage stack, ya stack eh, tumpukan penyimpanan yang ada PV, eh, physical volume, ada volume group sama logical volume LV. Lalu yang terakhir ini kita telah menjalankan kontainer untuk nomor 6 dan mengikuti instruksinya juga di ya, Google Drive atau PDF yang telah dikirim. Oke, mungkin sekian eh, penjelasan dan penyelesaian soal UAS sistem operasi dari saya. Dan saya atas nama Irfan Alfamadi dengan lahiran NIM 049 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.